Allah maha tinggi. Allah memang maha tinggi. Yang jadi masalah bukan Allah maha tingginya. Makna tinggi itu apa? Lagi-lagi kita katakan, masalah aliran-aliran semuanya bukan pada dalil. Semuanya berdalil. Tapi masalah kita ada pada istidlal. Memahami dalil. Proporsional atau tidak? Komprehensif atau tidak? Jangan-jangan kita pahami dalil ini, kita tolak dalil lain. Kita terima Allah di langit, tapi kita tolak Allah berada dimanapun kamu berada. Ya jadinya kufur. Kan kita katakan tadi, menolak Ar-Rahmanu alal arsyistawa, kufur. Tapi menolak wa huwa ma'akum aina ma kuntum juga kufur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwari wa sirril asrari wa tiryakil aghyari wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadanil mukhtar wa alihil athhar wa sahbihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Agung Istiqomah beserta dengan jajarannya, kemudian yang sama kita hormati Buya pemateri yang akan memberikan kajian ilmiahnya pada malam hari ini. Berikut akan menjadi pemandu atau penjawab dari diskusi yang akan kita laksanakan setelah pemaparan materi dari masing-masing. Kemudian yang sama kita hormati tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, suluh bendang dalam nagari, kapai tampek batanyo kapulang tampek babarito. Umumnya hadirin wal hadirat sidang jemaah muzakarah diskusi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Sehingga kita pada malam hari ini sudah hadir, dapat bersama-sama hadir di ruangan masjid ini. Yang pertama tadi ialah untuk berubudiyah, menunjukkan kehambaan diri kita. Kemudian dilanjutkan dengan agenda kita pada malam hari ini, yaitu diskusi muzakarah yang akan kita laksanakan. Kemudian salawat dan salam tak bosan-bosannya kita doakan kepada Allah, semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada kekasihnya junjungan alam, suri tauladan bagi kita bersama, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang disebut sebagai at-taqaddum wal awwaliyah. Beliau pula lah khatamun nubuwah yang sudah mengajarkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, yang sampai hari ini kalimat itu masih bersemayam dalam hati kita, sebaris dia tidak lupa, setitik dia tidak hilang. Maka selain ungkapan syukur tadi, marilah sama-sama kita basahi lidah kita dengan bacaan salawat. Kita bacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kami dari Al-Husam Litafaqquh Fiddin, sebuah lembaga kajian turas, kajian kitab klasik, sebagaimana agenda setiap bulannya mengadakan
diskusi untuk membangkitkan gairah ilmu, kemudian untuk mengulang-ulang lagi pelajaran kita dalam agama. Kami hadir pada malam hari ini mengangkat tema yang biasa dipertanyakan oleh masyarakat. Sebahagian masyarakat mempertanyakan tema tersebut, materi tersebut, yaitu terkait tentang ayat-ayat mutasyabihat. Nah, di dalam Al-Quran Bapak Ibu, nanti ayat Al-Quran itu dia digolongkan kepada dua secara garis besar. Yang pertama disebut dengan ayat-ayat muhkam. Ayat-ayat muhkam itu ialah ayat-ayat Al-Quran yang sudah jelas, pemahamannya sudah sharih, tidak lagi ada keraguan atau pemahaman-pemahaman yang gharib untuk memahaminya. Kemudian yang kedua ada ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang ini umumnya berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering menjadi diskusi Bapak Ibu. Bukan hanya di media sosial, baik juga di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika orang membahas soal masalah Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa misalnya. Kemudiannya ada kalimat yadullah fawqa aydihim. Kemudian ada kalimat Allahu nurus samawati wal ard dan lain-lain sebagainya. Maka muncul banyak pertanyaan, terutama bagi sementara yang tidak mendalami pemahaman soal akidah. Kalau dulu Bapak Ibu sidang jemaah di Minangkabau, sejak Islam masuk ke Minangkabau, itu secara akidah kita ini Asy'ari dan Maturidiyah. Dan ini sebuah fakta sejarah yang tidak terbantahkan lagi karena ada bukti-buktinya banyak sekali. Nah, sehingga di dalam akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah itu dijelaskan bagaimana cara memahami ayat-ayat tadi yang mutasyabihat. Nanti sejarah penafsiran dia dibagi dua Bapak Ibu. Ada pemahaman salaf. Apa itu pemahaman salaf? Apa itu salaf? Kalau kita tengok dalam buku-buku rujukan, salaf itu adalah generasi yang batasnya ialah 200 tahun setelah Nabi wafat. Maka ini yang disebut dengan salaf. Dia periodisasi. Kemudian umat Islam yang berada setelah 200 tahun setelah Nabi wafat sampai sekarang, maka itu disebut dengan generasi khalaf. Nah, dalam memahami tafsir ayat-ayat mutasyabihat dalam akidah Asy'ariyah disebutkan kalau ulama salaf mereka itu isbat lafaz kemudian tafwid makna. Nah, nanti akan dijelaskan oleh pemateri. Kemudian golongan khalaf itu isbat lafaz takwil makna. Nah, sehingga betul-betul nanti sifat Allah yang dia disebut mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis betul-betul dapat mendarah daging dalam diri seseorang. Mendarah daging menjadi keyakinan yang tak bisa diganti-ganti. Tidak ada keraguan bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang laisa kamitslihi syai'un dan Allah bersifat dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, maka pada malam hari ini temanya itu kita tulis judulnya tentang di mana Allah. Di dalam akidah Asy'ari kan pertanyaan itu kan tidak bisa ditanyakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang memang tak bisa, sebab Allah dia berbeda dengan makhluk. Jika kita makhluk ditanya di mana kita, dapat kita jawab kita di atas kursi. Kita berada dalam rumah, kita berada dalam kamar. Tapi pertanyaan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam konsep Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka itu tidak dapat ditanyakan. Maka ini soal pemahaman ayat-ayat mutasyabihat. Dan kita dalam diskusi ini dalam rangka untuk membangkitkan gairah ilmu Bapak Ibu. Sebab salah satu cara mendapatkan ilmu di dalam nazam disebutkan innal ilma bil ta'allumi kemudian wabil muzakarah. Ilmu itu dengan belajar dan dengan diskusi.
Nah, inilah jalan-jalan orang ulama-ulama dulu untuk menggapai ilmu, dan kita berusaha untuk ihya, menghidupkan itu kembali. Dan ini juga dalam rangka untuk meneguhkan akidah Asy'ariyah Maturidiyah yang disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang disebut oleh Al-Allamah Az-Zabidi, "Idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihi al-Asy'ariyah wal Maturidiyah." Nah, sebelum kita masuk kepada pemateri Bapak Ibu, sebelumnya kami sudah juga mengundang beberapa narasumber pembanding, tapi kemungkinan belum dapat hadir Bapak Ibu dalam diskusi kita kali ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan pemateri-pemateri pembanding itu dapat hadir dan juga memberikan asupan ilmu bagi kita bersama. Nah, baik Bapak Ibu, di depan kita semua ada dua pemateri. Kita perkenalkan yang pertama di samping kanan lebih dahulu. Beliau Tengku Adlaini. Beliau bertahun-tahun belajar di Dayah Mudi Mesrah Samalanga, Aceh. Di Aceh, salah satu pesantren terbesar yang memiliki pengaruh sampai sekarang itu, dan luar biasa pengaruhnya, cabangnya banyak, ialah Dayah Mudi Mesrah Samalanga, yang mungkin sudah 100 tahun gitu ya. Sudah berumur lebih dari 100 tahun, santrinya ribuan ya, mungkin sampai lebih 10.000 santrinya. Dan beliau salah satu alumni dari Dayah Mudi Mesrah Samalanga, Aceh, dan sekarang menjadi dosen Ma'had Ali Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Canduang. Beliau namanya beliau Tengku Adlaini. Kemudian di samping kiri kita ini salah seorang ulama muda, kemudian dai. Kalau untuk Payakumbuh dari 50 kota kita kira tidak asing, tapi kita perkenalkan juga. Beliau Buya Haji Fakhri Emil Habib LCMA, lulusan Al-Azhar. Kemudian konsentrasinya ialah fikih dan usul fikih. Kemudian beliau juga bergiat dalam untuk kembali menghidupkan turas lewat kajian-kajiannya yang cukup padat ya. Nah, baik, kita langsung saja kepada pemateri untuk menghemat waktu. Mungkin masing-masing pemateri nanti kita kasih waktu sekitar 15 menit masing-masing. Setelah 15 menit kita akan ada tanya jawab. Silakan Bapak Ibu persiapkan pertanyaan terbaik, dan insya Allah dua narasumber kita akan menjawabnya dengan tamam, dengan wasil insya Allah Ta'ala. Nah, kalau ada di antara Bapak Ibu mungkin yang agak segan untuk bertanya secara langsung, boleh lewat kertas. Nanti kita minta panitia mungkin untuk menyebarkan kertas kalau bisa nanti. Nah, baik, kita akan serahkan kepada pemateri. Nanti yang pertama mungkin dari Ashabul Yamin, sebelah kanan. Nah, baik, silakan kita persilakan dengan segala hormat Tengku Adlaini, waktu 15 menit untuk menyampaikan materinya di hadapan kita bersama. Fal yatafaddal mashkur. Ini keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wa faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil.
قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات صدق الله الكريم. Kata-kata penghormatan kami tumpangkan kepada yang mulia moderator sebelumnya. Karena menghemat waktu yang diberikan oleh moderator kepada kami, maka langsung saja kami langsung masuk kepada materi yang ingin kami sampaikan. Dari judul diskusi kita malam hari ini, yaitu menjawab sebuah pertanyaan yang mungkin tidak asing lagi di telinga kita bersama, yang mungkin sering ditanya oleh kelompok-kelompok sebelah, yaitu Ainallah, bahasa kita di mana Allah itu. Sebenarnya pertanyaan ini sesuai yang diungkapkan oleh Buya moderator tadi, ini tidak perlu ditanyakan, karena pertanyaan ini ada nukilan daripada ulama salaf mengatakan Allah alladzi khuliqa ain wa la yuqalahu ain. Allah lah yang menciptakan aina. Artinya Allah lah yang menciptakan di mana. Maka jangan ditanya Allah itu di mana. Maka oleh karena itu kalau kita lihat dari nukilan daripada salaf tadi, itu enggak pantas untuk kita tanyakan, kita sematkan pertanyaan ainallah, di mana Allah. Namun ini harus kita bawa ke majelis diskusi mudzakarah, karena hari ini di zaman sekarang ada kelompok-kelompok yang memberanikan diri mereka untuk membuat orang awam salah paham, membuat orang awam terkecoh, membuat orang awam bingung. Maka oleh karena itu, alhamdulillah, dari Yayasan Al-Husam membawa tema di mana Allah bukan berarti menyematkan kata tempat bagi Allah, tetapi ini hanya taudih sebagai penjelasan kepada masyarakat umum yang hari ini sudah mulai kebingungan yang dijadikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang dijadikan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Sehingga dengan itu masyarakat sekarang banyak yang sudah mungkin akidahnya mulai goyang gara-gara pertanyaan di mana Allah. Hadirin para bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya sangat yakin yang hadir di sini adalah orang yang berpijak di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar, yang memiliki usul atau asas pondasi yang benar, yang diistilah dengan akidah 50. Sebagaimana yang telah kita ketahui, dalam akidah 50 itu ada pembahasan sifat yang wajib bagi Allah. Apa itu sifat wajib? Suatu hal yang mesti ada pada Allah, tidak diterima oleh akal kalau tidak ada. Maka para ulama mengatakan sifat wajib itu ada 20 dalam mazhab yang kita anut sebagai mazhab yang benar. Salah satu daripada 20 itu nanti dibagi ada namanya sifat salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Adalah sifat yang maksud atau tujuannya adalah menafikan atau menanggalkan atau merespon daripada sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Apapun itu. Apakah itu Allah bertempat, dinafikan. Allah memiliki arah, dinafikan. Allah berbilang pun dinafikan. Allah berbentuk pun dinafikan. Semua
apa saja sifat makhluk yang tidak layak kita sematkan kepada Allah, ini dinafikan oleh sifat salbiyah namanya. Dalam sifat salbiyah itu salah satunya yang mungkin akan menjadi selaras dengan pembahasan kita hari ini, malam hari ini, yaitu mukhalafatuhu lil hawadisi. Atau nanti bisa kita bawa kepada qiyamuhu binafsihi. Maka dari sifat salbiyah yang mungkin sudah sangat maklum di telinga kita semua, yang sudah kita pahami bersama dari guru-guru kita, ada sifat namanya mukhalafatul hawadisi. Apa itu sifat mukhalafatul hawadisi? Adalah sifat yang mesti ada pada Allah, yang artinya adalah Allah tidak boleh ada pada dirinya sifat itu ada pada makhluk. Maka apapun sifat yang ada pada makhluk itu tidak boleh disematkan kepada Allah. Artinya apa? Allah zatnya, sifatnya, af'alnya berbeda dengan makhluknya. Allah memiliki sifat, maka sifat itu berbeda dengan sifat makhluk. Allah memiliki zat, zat Allah berbeda dengan zat makhluk. Allah memiliki af'al, perbuatan, perbuatan Allah berbeda dengan makhluk. Nah, ini harus kita garis bawahi dulu, bahwa Allah berbeda di semua aspek, baik itu zatnya, sifatnya, atau perbuatannya. Maka oleh karena itu, dari sini bisa kita bawa ke tema atau pembahasan kita hari ini, yaitu pertanyaan di mana Allah. Sebahagian kelompok menjawab Allah berada di aras. Allah berada di atas aras. Atau sebahagian ada juga yang bilang di atas langit. Ini sudah dua jawaban yang berbeda. Aras bukan langit, langit bukan aras. Karena aras adalah lebih tinggi daripada langit, langit di bawahnya. Maka dari sini sudah bisa kita memilah jawaban atau membedakan jawaban Allah di atas aras dengan Allah di atas langit. Mereka ada yang sebagian menjawab Allah di atas aras, ada sebagian menjawab Allah di atas langit. Dan semua jawaban ini tidak bisa kita jadikan sebagai akidah yang benar. Kenapa tidak bisa dijadikan sebagai akidah yang benar? Sebagai pemahaman yang benar, karena mereka menetapkan Allah di atas aras atau di atas langit itu dengan dalil-dalil yang tidak jelas semua. Biasanya mereka mengungkapkan apa dalil Allah di atas aras. Katanya ribuan dalil, ribuan hadis atau ribuan dalam Al-Quran mengatakan Allah di atas langit. Selalu mereka membacakan ayat Ar-Rahman al-Arsyistawa. Mereka sangat memberanikan diri mereka menterjemah. Istawa itu maknanya duduk, seperti saya duduknya di atas kursi. Mereka berani menterjemah istawa itu menetap di atas aras. Nah, apakah ini benar pernyataan mereka? Tentu kita kembalikan kepada orang yang berhak menjawab ini. Siapa orang yang berhak menjawab ini? Tentulah yang pertama yang memegang syariat sendiri, yaitu Nabi. Setelah itu dilanjutkan oleh nanti para sahabat, dilanjut lagi nanti para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kalau kita lihat daripada jawaban mereka semua, tidak ada satu pun yang kita dapatkan dalam kitab-kitab mutabarah dari kalangan salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, yang tegas mengatakan bahwa Allah di atas aras. Tidak ada satupun. Cuma ada bahasa para ulama salaf mengatakan alin seumpamanya, tinggi. Maka ketika mereka menterjemah tinggi itu ya di atas aras. Atau dalam Al-Quran seumpamanya ada kata mamfis sama. Adalah Allah atau zat yang di atas langit. Maka kalau kita lihat di dalam para ulama memahami ayat ini semua, maka sesuai yang dijelaskan oleh Buya moderator tadi, bahwa ayat itu terbagi kepada dua. Ada ayat namanya ayat mutasyabihat, ada namanya ayat muhkamat. Sesuai yang dicantumkan dalam Al-Quran, Allah berfirman,
bahwa Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad sebuah kitab, yaitu Al-Quran, yang di dalamnya itu ada ayat yang muhkamat. Apa itu ayat muhkamat? Adalah al-wadihat, ayat yang maknanya tegas, terang menerang, jelas maknanya, maksudnya. Apa itu ayat mutasyabihat? Ayat yang belum jelas makna dan maksudnya. Maka dari sini tentu sangat sederhana kita memahami bahwa ayat yang muhkamat itulah yang akan menjadi rujukan. Karena apa? Karena di dalam ayat itu Allah berfirman bahwa dalam Al-Quran itu ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat adalah pokok atau induk daripada Al-Quran, yang artinya semua ayat mutasyabihat harus dikembalikan pemahamannya itu kepada ayat-ayat muhkamat. Dengan kata lain, kalau ada ayat mutasyabihat yang bertentangan kesimpulannya dengan ayat muhkamat, maka ayat mutasyabihat ini harus disesuaikan dengan ayat muhkamat. Seumpamanya dalam ayat muhkamat dinyatakan dalam surah Ikhlas, seumpamanya Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya Allah tidak serupa dengan makhluknya, baik itu dari sifatnya, baik itu dari zatnya, baik itu dari af'alnya. Kalau sifatnya seumpamanya kalau makhluk perlu bertempat, perlu berarah, maka Allah tidak perlu bertempat, tidak perlu berarah. Karena kalau kita katakan Allah di atas langit, bertempat di atas atau bersemayam di atas aras, ini sudah dikatakan dengan sifat makhluk. Maka kaidah logika mengatakan setiap sesuatu yang sama dengan sesuatu pasti dia mengikuti hukum yang sama. Maka kalau seandainya Allah sama sifatnya dengan makhluk, tentu Allah pun sama dengan makhluk. Itu tidak bisa diterima dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena jelas Allah itu laisa kamislihi syai'. Allah itu tidak sama dengan apapun daripada makhluknya, baik itu sifatnya, baik itu zatnya, baik itu perbuatannya. Maka dari sini bisa kita pahami dengan jelas bahwa orang yang mengatakan Allah di atas aras, atau Allah di atas langit, atau Allah duduk di atas aras, ini tidak ada dalil yang kuat untuk mendukung mereka. Mereka hanya memahami dengan secara tekstual, memahami secara literal hadis atau Al-Quran itu saja. Tentu jelas mereka tidak memahami tafsir mu'tabarah. Tentu jelas mereka tidak memahami kaedah-kaedah logika yang benar dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tentu jelas mereka itu hanya membaca terjemah yang sudah dibuat oleh terjemah Al-Quran saja. Maka dari sini sangat jelas kami menegaskan bahwa pertanyaan di mana Allah, maka sangat sederhana kita mengatakan Allah tidak di mana-mana. Dalam arti kata Allah tidak bertempat, karena bertempat itu adalah sifat makhluk. Kalau Allah bersifat dengan sifat makhluk akan bertentangan dengan ayat muhkamat yang berbunyi laisa kamislihi syai'. Mungkin cukup sekian dulu, nanti akan dilanjutkan oleh Buya kita. Baik, Bapak Ibu, itu materi kita pertama dari narasumber pertama Tengku Adlaini, dan kita sudah mendapatkan beberapa poin, yaitu tentang bagaimana memulangkan ayat yang mutasyabihat, dia mesti dipulangkan kepada ayat-ayat yang muhkamat. Nah, mungkin nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi untuk materi ini. Sebenarnya banyak permasalahan-permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul. Sebab ada sebahagian sahabat-sahabat kita yang memang tidak mengakui bahwa dalam Al-Quran itu ada majas. Majas. Karena lafaz-lafaz bahasa Arab ini secara ilmu bahasa Arab, dia dibagi kepada dua nanti. Ada yang dengan makna hakiki, ada maknanya itu makna majas. Makna majas. Nah, nanti kita akan kembangkan dalam diskusi kita, insyaallah. Dan kita langsung saja masuk kepada narasumber kita yang kedua, yaitu Buya Haji Fakhri Emil Habib LCMA, untuk menyampaikan materinya, dan waktu yang diberikan yaitu 15 menit dari sekarang. Terima kasih, Buya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nawaina ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, para alim ulama, para tullabul ilmi, para pencinta ilmu, kita sama-sama yakin bahwasanya hadirnya kita di sini adalah bukti bahwa kita memang ingin mencari, kita ingin tahu, kita ingin menimba. Boleh jadi hal ini kita sebelumnya tidak tahu, gara-gara hari ini ada acara kita jadi tahu. Boleh jadi sebelumnya kita masih ragu, mudah-mudahan melalui acara ini kita hilang ragu. Sebelumnya kita ingin memberikan disclaimer dulu bahwasanya pembahasan kita pada malam hari ini kalau dikaji pada tahun 1920 dulu atau 1930 kita bakal dipersekusi ya. Ini masalah di mana Allah ini kalau tahun 1930 dulu ada yang mengkaji ini di tengah awam itu mungkin akan dikeroyok oleh ulama-ulama lain. Bid'ah nih pertanyaannya. Al-istiwa maklum wal kaifu majhul wasu'alu anhu bid'ah. Tidak boleh ditanya-tanya. Ayat-ayat mutasyabihat itu bukan kaji awam. Ngajinya di mana ayat-ayat mutasyabihat ini? Di lingkungan pesantren, di lingkungan surau, di mana kita memang bisa mengkaji masalah-masalah mutasyabihat ini secara proporsional dan secara komprehensif. Tidak di kalangan awam, tidak ketika khutbah Jumat, tidak dalam kajian-kajian rutin yang orang-orangnya bisa jadi berganti-ganti. Tapi karena sekarang ada kemudahan teknologi, kemudahan informasi, mau tidak mau, suka tidak suka, maka menjelaskan ini sejelas-jelasnya di tengah-tengah awam menjadi fardu kifayah. Nah, kita niatkan agar acara kita ini dapat menggugurkan kewajiban kita tersebut untuk menjelaskan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dijelaskan. Yang sebenarnya tidak boleh dikorek-korek di tengah awam. Iman awam itu cukup bagaimana? Iman awam, akidah awam itu cukup global, iman ijmal. Kalau di dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah karya Al-Jazairi dikatakan ya, akidah yang ijmal itu, iman secara ijmal itu apa? Meyakini bahwa Allah punya kesempurnaan, meyakini bahwa Allah tidak punya kekurangan. Orang awam sudah beriman seperti itu, sudah. Ini masalahnya orang-orang awam digelitik-gelitik keyakinannya. Kemudian digelitik-gelitiknya bagaimana? Digelitik-gelitik bahwasanya ternyata di dalam Al-Quran Allah punya tangan. Ternyata di dalam Al-Quran Allah bertempat. Ternyata di dalam Al-Quran Allah punya betis. Ternyata di dalam Al-Quran ada wajah Allah. Orang awam yang memang tidak punya waktu mengkaji secara komprehensif ayat-ayat lain, mendengar kalam-kalam seperti ini, cenderung, oh iya. Nah, yang terbayang kemudian adalah sosok berwajah, bertangan, berbetis, berkaki, segala macam, duduk di atas aras, kakinya di atas kursi, kemudian di atas langit, kayangan. Tidak jadi terbayang Allah. Kenapa? Karena Ibnu Abbas sudah katakan, tafakkaru fi kulli syai'in wa la tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan segala sesuatu silakan, tapi jangan sekali-kali pikirkan zat Allah. Pikirkan kuasa Allah, tafadhal, silakan. Pikirkan rizki yang Allah berikan kepada kita, silahkan. Tapi kalau kita pikirkan zat Allah, tidak akan ada jawab kecuali sesat. Makanya Imam Malik ada yang tanya, enggak, makna istawa ar-Rahmanu alal arsy istawa itu bagaimana? Itu kan kita terima ya, al-istiwa maklum wal kaifu majhul wa su'alu anhu bid'ah. Kita baca santai. Padahal Imam Malik membaca itu sampai merah mata beliau. Kenapa? Karena setelah itu yang bertanya beliau usir. Ini tidak boleh ditanya. Zaman sekarang justru syarat mendaftar kerja di lembaga fulan. Syarat. Apa syaratnya? Jawab. Di mana Allah? Syarat untuk masuk grup tertentu di Facebook. Ada grup jodoh saya lihat. Enggak. Syarat masuk grupnya apa? Di mana Allah? Syarat jadi minantu ambo. Di mana Allah? Malah seolah-olah jadi standar. Di mana Allah? Maka kalau hendak kita jawab malam hari ini rumit. Orang akan selalu terjebak dengan menjawab dengan jawaban-jawaban yang ngambang. Kenapa? Karena memang masalah di mana Allah ini mutasyabih,
masalah samar, bukan masalah yang muhkam, bukan masalah yang jelas. Ahlus sunnah wal jamaah dari dulu sampai sekarang, kalau ingin memperkenalkan Allah kepada awam, yang diperkenalkan itu apa? Allah itu adalah eksistensi mutlak, yang ada secara mutlak, adanya tanpa awal, adanya tanpa akhir, adanya berbeda dengan makhluk, adanya tidak butuh kepada makhluk, adanya tidak berbilang. Itu sifat-sifat salbiah yang kita sebutkan tadi. Menafikan segala bentuk kekurangan, tidak berawal, tidak berakhir, tidak serupa, tidak butuh, tidak berbilang. 5 sifat salbiah. Gitu. Ini enggak, baru saja mempelajari Allah sudah dibahas. Oh, Allah tersenyum. Baru saja membahas Allah, siapa yang mendekat kepadaku berjalan, maka aku mendekat kepadanya harwalatan, maka aku mendekat kepadanya berlari dari kecil. Baru saja orang awam belajar tauhid, sudah diberikan kaji-kaji seperti ini. Apa kebaikan yang akan kita dapatkan kalau awam yang memang waktunya sedikit untuk belajar diberikan kaji-kaji mutasyabihat seperti tadi? Maka ini masuk ke dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 7. Apa itu? Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada kecondongan kesesatan. Bagaimana orang-orang yang hatinya condong pada kesesatan itu? Fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Mereka jadikan ayat-ayat mutasyabihat sebagai standar. Kalau kita kan ayat-ayat muhkam ya, Allah ada ya, muhkam. Allah Maha Kuasa, muhkam. Allah ada tanpa awal ya, wal awwalu bi, dialah yang awal, itu muhkam. Wal akhiru, itu muhkam. Ini enggak. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ayat mutasyabih dijadikan standar muhkam dalam akidah, standar qat'i dalam akidah. Allah tsumma stawa ila sama dijadikan itu sebagai standar muhkam dalam akidah. Ini jadi masalah. Ini jadi masalah. Maka itu yang penting kita sampaikan ya. Memperkenalkan Allah itu jangan pakai mutasyabihat. Kenalkan Allah dengan yang muhkam-muhkam saja. Tidak ada Nabi berwasiat kepada Muaz bin Jabal, Muaz kalau pergi ke Yaman nanti setiap kamu jumpa orang tanya di mana Allah. Ya, tidak ada itu. Makanya Imam Malik katakan wasu'alu anhu bid'ah. Ini pertanyaannya betul sudah bid'ah. Pertanyaannya itu betul sudah bid'ah. Yang kedua, yang juga ingin kita sampaikan bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang berakal. Tidak salah-salah turun aja Al-Quran. Ibu-ibu masih konsentrasi ya? Masih ya? Orang tidak berakal wajib sholat. Hah? Orang tidak berakal tidak wajib sholat. Orang gila wajib sholat. Kenapa tidak wajib sholat? Sekarang ada orang menyatakan beragama tidak boleh pakai akal. Ini yang membuat banyak orang sekarang beragama secara mabuk. Sebab manusia tanpa akal tidak beda dengan ayam. Manusia tidak berakal tidak beda dengan kambing. Akal mesti dipakai untuk memahami wahyu. Agama bukan dari akal. Ini kita sepakat. Agama bukan dari akal. Tapi memahami agama harus dengan buktinya apa? Buktinya yang tidak berakal tidak wajib menjalankan perintah syariat. Kalau kata Imam Ghazali bagaimana? Wahyu dan akal itu umpama matahari dan mata. Matahari itu wahyu, mata adalah akal. Orang yang memakai wahyu tapi tidak pakai akal, umpama matahari siang terang benderang tapi matanya tertutup, tidak nampak. Orang yang memakai akal tanpa wahyu, maka umpama orang yang matanya nyalang tapi matanya nyalang di tengah malam gelap kelam. Tidak perlu nampak. Sama-sama kalam dan baduo ko. Allah turunkan wahyu, Al-Quran dan hadis diturunkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang berakal. Ustaz, Al-Quran kan mudah dipahami. Siapa bilang Al-Quran mudah dipahami? Jangankan kita. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pun tidak tahu mana abba. Wa fakihatan wa abba. Apa arti abba? Tidak tahu beliau. Tapi Ibnu Abbas tahu. Bahkan orang Arab sendiri yang hidup bersama Nabi SAW sendiri pun perlu juga rujukan lain ketika memahami Al-Quran. Ini orang-orang hidup zaman sekarang. Tasrif 14 saja tidak tahu. Sudah bahas Al-Quran ini gampang dipahami, gampang dipahami. Tidak. Banyak ilmu alat. Tafsir itu puncak ilmu. Tafsir itu puncak ilmu. Nah, jangan dikatakan Quran mudah dipahami. Quran itu easy listening. Oke. Quran itu mudah dibaca. Oke. Tapi kalau dipahami, tidak.
Harus kembali kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Ar-rasikhuna fil ilmi. Kalau kita pakai logika, dalam mengenal Allah pun kita pakai akal, maka akal menghendaki bahwa Allah punya sifat mustahil. Tidak ada ceritanya orang mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, ini nih. Ini racun ya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bulan lalu saya dilabrak oleh seorang Nasrani. Saya dilabrak oleh seorang Nasrani. Karena dalam penyampaian saya dalam sebuah forum ketika itu saya dianggap menyinggung orang-orang Nasrani. Saya membahas sifat-sifat salbiah. Bahwasanya sesuatu itu, eksistensi itu kalau memang dia adalah Tuhan maka tidak boleh berawal, tidak boleh berakhir, tidak boleh sama dengan makhluk dan seterusnya. Kemudian karena dia Nasrani ini ternyata juga banyak varian. Beliau sampaikan seperti ini. Beliau luar biasa ya, open minded juga, mau dia berdiskusi, mau dia berdialog. Beliau sampaikan ketika itu Yesus itu hanya perwujudan Allah katanya. Yesus itu bukan anak Allah. Saya tidak tahu ini apakah Protestan, apakah Katolik, wallahu alam. Tapi dia bilang seperti itu. Yesus itu bukan anak Allah bagi kami. Lalu siapa kata saya? Adalah wujud zahir Allah. Yang Allah asli itu apa? Roh Kudus. Itu katanya. Roh. Jadi Allah itu roh. Terus saya katakan seperti ini. Berarti Yesus bukan anak Tuhan? Bukan. Ya, Yesus bukan anak Tuhan. Kalau bukan anak Tuhan berarti apa? Perwujudan Tuhan. Ya, perwujudan Tuhan. Saya tanya lagi, kalau sekarang tiba-tiba saya katakan, kalau saya sekarang bisa mengubah air menjadi anggur, saya bisa jalan di atas air, kemudian saya katakan kepada Anda bahwa saya adalah perwujudan Yesus di akhir zaman, Anda percaya atau tidak? Kata saya. Tidak percaya. Katanya tadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Katanya tadi tidak ada yang mustahil. Berarti mungkin saja Allah menitis ke saya. Saya bilang seperti itu. Tidak terjawab. Kenapa? Karena sudah salah konsep dari awal. Katanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ternyata dia memustahilkan satu. Apa itu? Mustahil Allah menitis pada Anda katanya. Bagi kita jelas. Ada yang mustahil bagi Allah? Ada. Mustahil bagi Allah tidak ada. Allah mustahil lemah, Allah mustahil butuh kepada yang lain, Allah mustahil binasa, Allah mustahil mati, dan seterusnya. Ada yang mustahil bagi Allah. Orang tidak berakal bilang tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini kacau nih pemahaman. Apakah Allah tidak mustahil mati? Baru nganggung. Ada yang mustahil bagi Allah. Maka kita belajar seperti itu. Ada sifat wajib, artinya yang pasti pada Allah. Wajib dalam ilmu tauhid itu artinya pasti ya. Jangan disamakan dengan wajib dalam ilmu fikih. Ada sifat yang pasti ada pada Allah. Ada sifat yang mustahil ada pada Allah. Ada pula sifat yang boleh ada, boleh tidak pada Allah. Ada atau tidaknya sifat itu tidak mengurangi keagungan dan keluhuran Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya yang juga ingin kita sampaikan adalah jangan pakai diksi-diksi atau redaksi-redaksi propaganda-propaganda bohong di tengah-tengah masyarakat. Mengaji itu mengaji komprehensif. Kalau ingin dibuka, mana buka sadonyo, jangan dibuka nan kalama isiat tiawa saja. Kalau ingin dibuka, mana kaji buka semuanya, jangan dibuka yang sesuai dengan selera kita saja. Apa yang biasanya dijadikan kebohongan? Yang pertama ini ijma'. Ya, ulama salaf telah ijma' bahwasanya tidak boleh menakwilkan ayat-ayat sifat. Ijma' mana? Atau dikatakan ulama mazhab yang 4 sepakat ini. Atau dikatakan akidah Imam Syafi'i yang murni seperti ini. Ditanya sanad kepada Imam Syafi'i, tidak ada. Ditanya kitab akidah yang ditulis oleh Imam Syafi'i, ternyata ditulis oleh ulama yang lahirnya kemarin. Kan bohong jadinya. Maka hindarkan kebohongan-kebohongan seperti ini. Kalau mau jujur, kalau mau adil, sampaikan. Apa akidah Imam Asy'ari misalkan. Ini sekarang ada propaganda. Ternyata pengikut-pengikut Imam Asy'ari yang ada sekarang akidahnya berbeda dengan akidah Imam Asy'ari di dalam kitab Al-Ibanah. Ini kan bohong-bohong aja semuanya. Kenapa? Karena akidah Imam Asy'ari dia baca sepotong. Dia tidak pandai membedakan antara tafwid dengan isbat. Maka kita butuh duduk di sini sebenarnya kita undang pembanding sebenarnya untuk apa? Agar jangan ada lagi dusta di antara kita. Jangan lagi bohong di antara kita. Iyo mana tu akidah Imam Syafi'i? Dari mana dapat diangku akidah Imam Syafi'i? Dari karangan Buya Ambo. Buya angku leh sanad ke Imam Syafi'i. Indah, bakok mengaku-ngaku Imam Syafi'i.
Sampaikan saja ini akidah Ibnu Taimiyah, bagus. Sampaikan saja ini akidah Ibnu Qayyim Jauziyah, bagus. Rancak. Kita sampaikan perlu. Iko akidah Imam Asy'ari. Ini akidah Imam Maturidi. Kalau mau klaim salaf, yang mana yang salaf? Ibnu Taimiyah atau Imam Asy'ari? Itu lagi jawaban kita. Oh, ini ternyata khalaf. Ini ternyata salaf. Justru Imam Asy'ari yang salaf. Justru Imam Maturidi yang salaf. Justru Imam Thahawi yang menyatakan bahwa Allah terbebas dari 6 sisi adalah salaf. Bukan yang Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah abad 7. Jauh. Ya, itu selanjutnya. Nah, jangan ada diksi-diksi yang bertujuan untuk propaganda. Tapi propagandanya bohong. Tidak boleh. Perlu diskusi agar terbuka nanti. Selanjutnya, metode dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Di dalam modul sudah kita sampaikan metode mu'tabar, dan itu juga dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu' dan Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj. Dibahas di situ bahwa metode dalam memahami ayat-ayat sifat ada 2. Yang pertama namanya tafwid, yang kedua namanya takwil. Dari mana kita dapat metode ini, Ustaz? Kita dapat metode ini dari Quran surat Ali Imran ayat 7. Apa sikap kita terhadap ayat-ayat mutasyabihat? Harus ditakwilkan. Harus ditakwilkan. Masalahnya sekarang yang tahu takwilnya siapa? Itu aja pertanyaan. Ayat harus ditakwilkan, masalahnya kepada siapa kita kembalikan takwilnya? Dibahas dalam ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang tahu takwilnya hanya Allah. Nah, orang-orang yang menyatakan yang tahu takwil cuma Allah ini, misalkan dia dapat ayat kursi atau dia dapat ayat tangan. Ustaz, apa maksud tangan Allah, Ustaz? Maka dia katakan apa? Itu ayat maknanya bukan jarihah, maknanya bukan organ tubuh, karena organ tubuh adalah sifat makhluk. Oke. Lalu makna aslinya kalau bukan organ tubuh apa, Ustaz? Wallahu alam. Ini jawaban. Ini namanya tafwid. Wallahu alam. Tidak tahu ambo, dan tahu Allah. Tapi kemudian ada lagi satu lagi metode yang juga dinukil oleh Imam Nawawi. Apa itu? Juga berdasarkan surat Ali Imran ayat 7 tadi. Warrasikhuna fil ilmi. Terlepas dari apakah wakaf di situ wakaf wajib atau justru lebih afdal untuk dilanjutkan. Yang penting para ulama sepakat ini metode kedua. Apa itu? Takwil dikembalikan kepada ahli ilmu. 2 saja. Pertama, takwil kembali pada Allah. Kedua, takwil kembali pada ahli ilmu. Takwil kepada Allah namanya takwil ijmali atau yang biasa kita sebut dengan tafwid. Takwil diserahkan pada ahli ilmu itu namanya adalah takwil yang umum. Maka kalau orang-orang seperti ini misalkan ditanya, Ustaz, apa maksud tangan Allah? Cek dulu tangan yang di ayat mana. Apakah wasama abanaina habi aidin? Ya, apakah yadullah fauqa aydihim? Yang seperti itu. Ya. Apakah yang dimaksud adalah biyadillah al-mulk? Ya, biyadihil mulku. Apakah itu ayatnya? Ayat-ayat yang mana? Nanti masing-masing ayat kita lihat siyak. Kemudian kita bandingkan dengan ayat lain, lahik dan sabik segala macamnya, baru kita temukan, oh tangan di sini maksudnya adalah kerelaan. Oh tangan di sini maksudnya adalah kekuasaan. Seperti itu. Itu namanya takwil, dan takwil mesti bil ma'tsur dulu, enggak ada takwil bil ra'yi. Orang sekarang mengatakan, Ustaz, takwil itu berarti mendahulukan akal daripada wahyu. Enggak ada orang mendahulukan akal daripada wahyu. Contohnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang Maha Pengasih Allah di atas aras beristiwa. Apa maksud beristiwa, Ustaz? Kita tidak tahu nih makna istiwa. Kalau orang yang tafwid apa katanya? Wallahu alam. Pokoknya Allah beristiwa. Apa maksud istiwa? Wallahu alam. Ini caranya. Tidak boleh bahkan diterjemahkan. Ustaz, apa arti istiwa? Bersemayam. Dilihat oleh murid bersemayam di KBBI. Oh, bersemayam itu artinya berdiam. Sesat jadinya, itu takwil itu namanya tuh. Menerjemahkan ayat-ayat mutasyabihat adalah takwil. Tidak boleh diterjemahkan. Terima saja bulat-bulat. Allah beristiwa di atas aras. Apa maksud istiwa? Wallahu alam. Selesai itu. Aku indah, tadi yang mencuki-cuki ya. Istiwa, Ustaz, berada. Berarti Allah bertempat. Berarti Allah di langit. Kemudian orang-orang awam yang terbayang oleh mereka siapa? Tuhan-Tuhan orang Buddha, Tuhan-Tuhan orang Hindu, Tuhan-Tuhan orang Yunani, Tuhan-Tuhan orang Viking dulu. Yang terbayang oleh dia Odin, yang terbayang oleh dia Zeus. Sabab bersemayam di langit. Tafwid adalah wallahu a'lam. Pokoknya singkirkan sifat makhluk dari Allah. Itu yang kedua.
Yang kedua yang memakai takwil, Ustaz, bagaimana metode takwilnya? Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Kita lihat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa ini ternyata sesuai susunannya atau wazannya dengan surat Al-Baqarah ayat 20. Fa innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Dari mana kita lihat persamaannya? Arsy termasuk kulli syai'. Segala sesuatu mencakup arsy. Ya, Ar-Rahman adalah Allah. Coba lihat susunannya yang belajar bahasa Arab ya. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Di bawah Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Coba kita wazankan. Ar-Rahman artinya Allah. 'Ala kulli syai'in termasuk dalam kulli syai'in arsy. Yang ketiga, istawa. Ke bawah. Qadir. Qadir ini apa artinya? Istaula, iqtadara. Jadi itu tafsir bil ma'thur, jangan bilang itu tafsir bil ra'yi. Orang bilang ini tafsir bil ra'yi, bohong itu. Atau dia yang enggak tahu apa itu maksud ra'yi. Itu tafsir menafsirkan surat Thaha ayat 5 dengan surat Al-Baqarah ayat 20. Tafsir ma'thur itu. Nah, ini propaganda, orang menakwil berarti mendahulukan akal daripada wahyu. Enggak, berarti dia enggak paham metode takwil, berarti dia enggak paham metode tafsir. Nah, itu yang penting. Ya. Kemudian sedikit yang mohon maaf yang kemudian yang sedikit juga perlu kita sampaikan, metode kita dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat itu harus konsisten. Jangan enggak konsisten. Dikatakan Allah punya tangan. Ya, yadullah dalam Al-Qur'an. Kalau kita kan wallahu alam tadi, metode salaf, wallahu alam. Pokoknya tangan Allah bukan organ. Kawan-kawan ada pula yang mengatakan Allah punya tangan dan tangan itu adalah organ, tapi bentuknya berbeda dengan bentuk tangan kita. Sebagaimana bentuk tangan monyet berbeda dengan bentuk tangan manusia. Kurang ajar. Kalau sudah dikatakan punya tangan, punya organ, berarti dikatakan berarti Allah punya organ, Allah punya tangan, Allah punya kaki. Nanti kalau kita berjumpa ayat kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu hancur kecuali wajah Allah, apakah dikatakan tangan Allah juga hancur? Kan yang ada hancur cuma wajah. Paniang. Enggak konsisten. Kalau dikatakan tangan tu organ, wajah tu organ, dan Allah katakan yang dah hancur cuma wajah, berarti tangan Allah hancur. Berarti dikatakan Allah fana. Makanya akidah ini bisa menghancurkan iman kita, menjatuhkan kita kepada kekufuran. Kalau dikatakan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk, nanti kita berjumpa dengan ayat apa itu? Surat At-Taubah ayat 67. Nasullah fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, kemudian Allah pun melupakan mereka. Apakah dikatakan Allah lupa, tapi lupa Allah berbeda dengan lupa makhluk? Kufur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Hati-hati, konsisten pakai kaidah, pakai metode. Kita memahami ayat mutasyabihat, ya sudah. Konsisten itu apa? Wallahu alam. Itu cara kita. Itu cara salaf asli. Wallahu alam. Pokoknya Allah terhindar dari segala bentuk kekurangan. Selesai. Atau kita takwilkan. Tentu takwil dengan yang maksur tadi. Nah, ini tidak boleh ya. Itu barangkali yang perlu kita sampaikan pada malam hari ini sebagai pembuka. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, itu materi kita yang kedua. Dan dalam dua materi ini ditegaskan bagaimana isbatnya i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai ayat-ayat mutasyabihat. Nah, mungkin banyak persoalan yang muncul setelah itu, pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, kan Nabi Mi'raj ke Sidratul Muntaha, lalu diriwayatkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian dari teman-teman kita juga menjadikan itu sebagai dalil bahwa Allah itu bertempat. Allah bertempat. Nah, kemudian tadi ada sebahagian dari teman-teman yang tidak meyakini di dalam Quran ini memang ada majas. Walaupun tadi sudah dijawab ya, karena sebelum membaca tafsir, menafsirkan, kata Imam Ibnu Mujahid, la yahillu li ahadin ay yatakallama bi kitabillahi ta'ala illa ay yakuna aliman bil arabiyyah. Tidak halal, tidak boleh bagi seorang pun berbicara tentang kitabullah kalau dia tidak terlebih dahulu alim dalam ilmu Arabiyah. Ilmu Arabiyah itu ada dua, ada jasadnya, ada ruhnya. Jasad ilmu bahasa Arab itu nahwu dan saraf. Sedangkan ruhnya adalah balaghah. Nanti dalam balaghah ada ilmu bayan. Dalam ilmu bayan dibahaslah di situ tasbih, dibahaslah di situ majas, dibahaslah di situ isti'arah,
dan dibahaslah di situ ada kinayah. Nah, di sini jalan pemecahan-pemecahan dari penafsiran-penafsiran ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, ini sebagai ini ya. Dan satu hal lagi sebelum kita masuk ke tanya jawab, salah satu tokoh di kalangan umat Islam yang bombastis dengan pemikiran tentang bagaimana nuzulnya Allah itu namanya ialah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu diceritakan Ibnu Battutah dalam kitab Tuhfatun Nazar, ketika Ibnu Taimiyah di hadapan jamaahnya, beliau mengatakan Allah turun sebagaimana saya turun. Nah, ini ada kisah-kisah seperti itu di dalam kamus biografi ulama-ulama, termasuk dalam Rihlah Ibnu Battutah tadi, Tuhfatun Nazar. Nah, ini tokoh namanya Ibnu Battutah, Ibnu Taimiyah, nanti ada muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan lain-lain sebagainya. Nah, baik, kita akan buka termen pertanyaan ini, Bapak Ibu. Silakan, ada yang bagi kertas, ada mungkin? Bagi. Nah, untuk sesi pertama mungkin yang secara lisan dulu ya. Kita buka sesi pertama ini 3. Sebelumnya kita kasih tahu waktu kita maksimal itu jam 10 ya. Masih ada sekitar 55 menit untuk tanya jawab, mengupas ini secara mendalam, dan ini adalah kesempatan langka Bapak Ibu. Biasanya kalau ceramah-ceramah yang sifatnya umum, tabligh akbar tidak terlalu masuk ke dalam hal-hal teoritis biasanya. Nah, sekarang kita mencoba agak lebih masuk ya, dalam artian kita ini berusaha untuk menghidupkan tradisi diskusi yang mana ulama-ulama dulu menghidupkan ilmu agama dengan tradisi diskusi tersebut Bapak Ibu. Nah, kita untuk termen pertama ini kita meminta dulu ada 3 penanya ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya, tanya. Ya, silakan Bapak sebutkan nama, kemudian pertanyaannya ringkas dan padat Bapak. Silakan. Nama saya Datuk Angguang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Datuk Angguang Ustaz. Yang saya mau tanyakan Ustaz mengenai tempat berdoa Allah tadi. Kalau saya baca itu di surat Qaf itu bahwanya Allah itu lebih dekat daripada urat lehermu. Itu bagaimana itu Ustaz? Terima kasih, itu saya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Nah, untuk yang kedua Bapak Ibu silakan nanti sekalian dijawab 3, nanti baru masuk ke termen selanjutnya. Silakan, kalau ada yang mau nulis boleh tulis, ada sebelah kiri. Tolong mikronya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang bertemu dengan jemaah di Kota Payakumbuh di Masjid Agung Istiqomah. Istiqomah. Kita dari Batu Sangkar ada 3 orang. Nama Ustaz? Nama Iwan dari Batu Sangkar. Kita juga sering menyimak kajian Buya Fakri Emil Habib di akun Facebook, dan alhamdulillah Allah pertemukan secara langsung dengan beliau. Alhamdulillah. Jadi yang ingin jadi pertanyaan di sini, ada ayat yang menyatakan dimanapun wa ma'akum aina kuntum, kalau tidak salah ayat, di mana saja Allah, di mana saja kamu berada. Jadi ayat yang wa ma'akum aina kuntum, jadi bagaimana mentafsirkan dan menyikapinya. Dan terus ketika ada para dai, para mubalik, mungkin kita sendiri ada menunjuk seperti ini keberadaan Allah di atas langit. Jadi bagaimana yang sebenarnya itu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk termen pertama ada 1 slot lagi Bapak Ibu. Mungkin dari ibu-ibu ada, atau dari bapak-bapak sebelah. Oh, langsung sebelah. Oke, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama Ahmad, tinggal di Lamposi, Tigonagari. Dan pertama sekali kami menyampaikan ucapan terima kasih karena sudah mendapatkan undangan, walaupun sebenarnya undangan di awal bulan yang lampau, tapi karena satu dan lain hal baru kemudian terwujudkan sekarang. Bagi kami pertemuan semacam ini ada kebahagiaan tersendiri, dikarenakan ketika memang ada keinginan, sebagaimana kami mendengarkan moderator sebelumnya mengatakan kita ini mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Sehingga luar biasa adanya forum-forum semacam ini menghilangkan jiwa-jiwa banci yang sering berbicara di belakang dan sulit untuk kemudian berbicara di depan. Begitu pula hal-hal semacam ini menjadikan diri saya pribadi. Ini agak sedikit panjang ya Ustaz ya. Mungkin pernyataan baru pertanyaan setelahnya. Diringkas saja Pak. Iya, kami berusaha meringkas insya-Allah. Bahagia bagaimana tidak kami bertemu dengan Habib yang sesungguhnya. Jadi banyak sekarang Habib-Habib yang dipertanyakan, ini yang benar-benar Habib nih sekarang. Kemudian juga walaysa man ra'aka man sami'a. Tidak sama orang yang sekedar melihat dengan mendengar langsung. Selama ini nama sosok Buya Emil Habib hanya sekedar kemudian petarung di medsos. Sekarang kemudian saya menyaksikan bagaimana kemudian sosok Buya yang luar biasa sepak terjangnya menggebu-gebu, dan kami yakin ini semua untuk mencari kebenaran, bukan pembenaran. Karena kalau untuk mencari tuah Amboraso, tidak layak umat yang tak mengerti persoalan diajak untuk kemudian hanya sekadar perdebatan kusir yang tak ada ujung pangkalnya. Sehingga sangat bahagia adanya forum-forum semacam ini. Dan adapun yang ingin beberapa hal poin yang saya catat dari awal penyampaian tadi sampai sekarang, mungkin sebagiannya ada masukan, mungkin sebagiannya ada pertanyaan, mungkin sebagiannya ada menyampaikan unek-unek dari jamaah. Ini yang biasa dihadapi di medan dakwah, jadi mungkin saya mewakili di antara suara-suara yang terdengar di tengah masyarakat. Yang pertama tadi Ustadz Muhammad Adlaini hafizahullahu ta'ala mengatakan, ulama mengatakan Allahul ladzi khalaqa aina wa la yuqalu lahu ain. Ini ulamanya siapa nih yang ngomong begini nih? Nanti kan kami pulang tentu kan ditanya, Allah itu yang menciptakan di mana dan tidak boleh Allah dikatakan di mana. Ulamanya siapa nih? Kemudian yang kedua tentang persoalan pertanyaan yang sebagian kelompok atau pertanyaan kelompok sebelah yang bertanya atau suka menanyakan ainallah, di mana Allah. Kelompok sebelah ini siapa nih? Itulah. Siapa nih? Karena kami menemukan di dalam hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami riwayat Muslim, Nabi sendiri menanyakan kepada salah seorang budak, ainallah,
Ini Nabi nih, apakah termasuk kelompok sebelah? Nah, Nah, itu yang tentu saya sampaikan ini. Nanti jangan sampai Nabi aja nanya nih, Aina Allah. Kok malah dibilang sekarang ini tidak boleh bertanya di mana Allah. Ini Nabi bertanya, Aina Allah. Nah, itu kan jadi problem nantinya itu. Nah, tolong itu Buya. Kemudian juga kebanyakan orang ranah Minang ini memiliki akidah Asy'ari dan Maturidi. Ini cara sensusnya gimana nih? Supaya kita dapat data. Karena sekarang ini kita dituntut bukan sekedar berbicara tentang dampak, tapi kita berbicara tentang data. Nah, gimana caranya mengetahui sampai kita yakin? Kalau ada orang kemudian protes, orang ranah Minang, Anda tidak bermazhabkan atau berakidahkan Asy'ari, dipertanyakan darah Minang Anda. Karena orang Minang dari dulu Asy'ari. Nah, untuk tahu orang Minang dari dulu Asy'ari ini gimana caranya? Agak banyak sedikit dulu ya. Tapi kalau ndak di ini khawatir penasaran nih kita nih sama jawaban-jawaban. Bertemu begini belum ketebak lagi nih kapan. Kemudian begitu pula tadi dikatakan tentang istawa. Istawa kata Ustadz Muhammad Adlaini itu adalah mana tadi itu? Sebagaimana saya duduk di atas kursi. Ya kan ya? Bersamaan dalam bahasa Arab, istawa bermakna duduk di atas kursi itu tidak pernah dikenal. Yang bermakna istaula ada, tapi bait syair punyanya orang Nasrani. Yang ada dalam bahasa Arab, istawa itu bermakna irtafa'a dan ala. Nah, ini tentu butuh. Kemudian juga ada yang bertanya ke kami gini nih, Buya. Ada yang bertanya begini nih. Masih ada waktu enggak nih Pak Pengurus? Nah, kita bisik-bisik tetangga ini agak mencurigakan. Masya Allah. Ada yang bertanya ke kami ini pas ya di pasar lah. Baik, saya nih Bang enggak akan bertanya tentang Allah di mana, tapi di mana posisi Anda dari Allah? Nah, saya jujur kalang kabut saya jawab. Di mana posisi abang dari Allah? Saya mau bilang Allah di bawah, saya yang di atas. Karena Allah di mana-mana, oh kafir nanti saya. Kalau saya bilang Allah di atas, saya yang di bawah, memang biasanya saya berdoa begini nih. Kalau saya bilang tidak di atas, tidak di bawah saya dibandingkan Allah, berarti saya gila nih, akal saya nggak punya nih. Saya sendiri tidak tahu di mana saya berada. Kalau kemudian dikatakan tidak di mana-mana, rumit. Jadi gimana jawabnya tuh? Kalau ada orang bertanya, Anda di mana dibandingkan Allah? Posisi Anda di mana? Kemudian juga tadi Buya Habib menyebutkan tentang tafsiran dari Ar-Rahman 'alal arsy istawa adalah surah Al-Baqarah ayat 20 Buya ya. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ini tafsirannya dan ini tafsir ma'thur. Persyaratan tafsir ma'thur bukan sekedar kata sebagian nih ulama tafsir yang pernah kami baca. Tafsir bil ma'thur itu bukan sekedar ayat ditafsirkan dengan ayat pasti ma'thur, karena banyak ulama tafsir yang menafsirkan ayat dengan ayat yang lain hasil ijtihad. Nah, gimana cara kita mengetahui ini ma'thur nih dari Nabi nih? Nah, itu yang saya butuhkan, mungkin Buya bisa memberikan referensi. Terakhir nih, apa benar iya tidak ada seorang pun ulama
yang kemudian mengatakan dalam kitab akidah mereka Allah itu di atas arsy. Karena ada yang menukilkan seperti di sini saya catatkan contoh begini. Datang di dalam ucapan Imam Tabari dalam tafsir beliau jilid 20. Ini nanti Buya yang akan menghukumi apakah ini propaganda bohong nih ataukah benar nih. Kan kitab tentu Buya, kami yakin kitab Buya banyak nih. Kalau kami ini terjemahan doang nih. At-Tabari mengatakan ketika menafsirkan summastawa 'alal arsy wa huwa dzu 'uluwin wartifa'in 'ala kulli syai' wal asya' kulluha dunahu li'annahum fi sultanihi jariyatun 'alaihim qudratuhu madiyatun fihim masyiatuhu. Ini Tabari ini. Kalau Imam Syafi'i ini, kalau kita pakai Imam Syafi'i, ini dia. Disebutkan oleh Az-Zahabi dalam kitab Ulu, begitu pula Al-Hakari di dalam akidah beliau, Ibnu Qudamah dalam kitab Ulu. Ini tentu Buya yang lebih tahu nih, kitab terkadang betul ada ulama yang mengarang, terkadang tak betul penisbahannya, itu tentu Buya yang bisa mencari. Karena ini kebetulan kami meminta Buya sehingga nambah tugas sedikit Buya nih menghukumi kitab. Al-qawlu fi sunnati allati ana 'alaiha wa ra'aitu 'alaiha alladhina ra'aituhum mithlu, bisa juga mithla mungkin Sufyan wa Malikin wa ghairihima, al-iqraru bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Allah ala arsyihi fi samaihi. Nah, ini loh ya. Wa anna Allah ala arsyihi fi samaihi. Dan Allah itu di atas arsy-Nya di langit sana. Nah, ini katanya Imam Syafi'i yang mengatakan. Tolong Buya ini kan. Ya qurubu min khalqihi kaifa sya'. Ini jawaban untuk Bapak tadi. Dekat dengan makhluknya bagaimanapun cara yang Allah kehendaki. Yanzilu ila sama'id dunya kaifa sya'. Allah turun ke langit dunia sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ini ucapan Imam Syafi'i. Apakah ucapan ini benar beliau yang mengucapkan atau kedustaan atas nama Imam Syafi'i? Tentu Buya yang bisa menghukumi. Itu mungkin untuk pendahuluan Buya, kalau seandainya nanti masih ada waktu kami terakhir tolong dikasih lagi. Itu mungkin Buya. Mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, ada 3 penanya dan yang paling banyak penanya terakhir dari Ustadz Ahmad. Ini barangkali Ustadz Ahmad semestinya duduk sebagai pembanding ini seharusnya. Jangan-jangan ya. Nah, ada 7 pertanyaan kita catat dari Ustadz Ahmad dari Rempasi. Mungkin kita ansur dulu satu persatu ya. Pertanyaan pertama dari Dato' Angguang. Tadi tentang pertanyaan di mana Allah dalam Al-Quran disebutkan hablil warid, lebih dekat dibandingkan urat leher. Nah, ini kira-kira bagaimana cara memahami ayat ini dan dikaitkan dengan pertanyaan tadi di mana Allah. Mungkin kita minta pertama dari Tengku Al-Laini. Falyatafaddal. Baik. Sebenarnya yang lebih mengarah ke saya tadi dari Ustadz yang sebelah kiri kami. Cuma mungkin setelah ini nanti kami akan jawab. Yang ditanya oleh Bapak yang di depan kami tadi tentang apa tadi? Qaf, surah Qaf. Aku wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Iya. Situ makna apa makna apa? Bisa dua saya tahu. Oke, yang ditanyakan oleh Bapak tadi tentang surah Al-Qaf.
bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Nah, ini yang kita bicarakan tadi di awal, bahwa ayat itu dibagi dua. Ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ini kita pahami dulu. Ayat ini muhkamat apa mutasyabihat? Tentu sudah jelas jawaban bagi kita, ini adalah ayat mutasyabihat. Nah, kalau ayat mutasyabihat, gimana cara kita dalam memahaminya? Maka seperti yang kita jelaskan di awal tadi, ada dua pendekatan. Ada pendekatan tafwid, ada pendekatan takwil. Tafwid ini adalah yang sudah disepakati ulama salaf. Mayoritas ulama salaf itu cara pendekatan ayat mutasyabihat itu dengan tafwid. Jadi kalau tafwid gimana? Tafwid itu kita meyakini ayat itu adalah dari Allah. Bahwa lafaz itu harus kita yakini, harus kita imani dari Allah. Karena sebahagian daripada ulama salaf mengatakan wal jahdu bihi kufur. Kalau kita tidak mempercayainya kufur. Harus kita yakini bahwa ayat itu ayat dari Allah. Nah, karena ini masuk ayat mutasyabihat, maka cara ulama salaf dalam memahaminya, dan ini harus kita ikuti, ya serahkan makna apa daripada, maksud daripada ayat itu, makna daripada itu kita serahkan kepada Allah. Menyerahkan, kita yakin bahwa ayat ini dari Allah dan memiliki makna yang layak bagi Allah, hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu, wallahu alam. Nah, ini yang dilakukan oleh ulama salaf. Nah, kalau mayoritas ulama khalaf, semuanya ulama khalaf, dan juga diikuti oleh ba'dus salaf, sebagian ulama salaf. Ada teori yang kedua, yaitu mentakwil. Ini supaya jelas, jangan orang ragu-ragu. Dan ini nanti kalau seandainya ada yang mempermasalahkan takwil, bisa kita bawa ke ranah hujah. Apa hujahnya? Maka untuk orang awam sederhana saja. Apa ayat tersebut? Ayat mutasyabihat. Kalau ayat mutasyabihat mana? Kita yakini ayat itu dari Allah dan kita imani ayat itu dari Allah, dan maknanya bagaimana itu ada yang layak bagi Allah, hanya Allah yang tahu. Nah, ini cara kita memahami atau berinteraksi dengan ayat mutasyabihat. Itu mungkin ya. Oke, Bapak Ibu, kemungkinan pertanyaan dari Pak Dato' Angguang dengan Ustadz Iwan dari Batu Sangkar itu sama ya. Jadi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kemudian ada ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah ma'akum aina ma kuntum. Nah, jadi ada tadi dijawab, bisa pendekatannya pendekatan tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah, wallahu a'lam bimuradu bihi. Kemudian bisa maknanya takwil. Nah, kita minta juga pendapat atau jawaban dari Buya Emil untuk melengkapi dua ini. Jadi dua pertanyaan ini, karena pertanyaan setelah itu banyak, dan pertanyaan yang kedua rasanya kita bisa berdiskusi lebih ini. Pertanyaannya yang dua ini kita satukan aja jawaban. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kalau ada orang yang mengingkari bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kafir. Catat. Ada orang yang ingkar bahwa ini ayat adalah ayat Al-Qur'an, kafir. Ada orang yang ingkar bahwasanya ainama tuwallu fatamma wajhullah, kafir. Ada orang yang mengingkari bahwa dalam Al-Qur'an ada yadullah, kafir. Mengingkari satu huruf dari huruf-huruf Al-Qur'an, kufur. Hati-hati. Masalah kita bukan pada teks, pada masyaikh. Masalah kita bukan pada redaksi. Masalah kita pada pemaknaan. Maka untuk Datuk Angguang, barangkali berikan modul kepada beliau. Di tulisan saya di akhir itu saya bahas 3 contoh bagaimana cara memahami fisik Allah. Ya, ini yang banyak masalahnya, tangankah, wajahkah, kemudian tempat Allah. Kemudian yang terakhir juga melihat Allah.
Ya, melihat Allah. Maksud melihat Allah itu apa? Ya, karena kalau misalkan kita ambil satu dalil terkait tempat Allah, mengingkari satu ayat saja, kufur. Hati-hati para masyayikh ya. Orang yang mengingkari Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa kufur, tapi mengingkari wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid juga kufur. Tapi mengingkari surat Az-Zukhruf yang menyatakan bahwasanya huwallazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun juga kufur. Yang mengingkari bahwasanya Nabi Musa berjumpa Allah di Bukit Tursina dan Bukit Tursina itu di bumi juga kufur. Hati-hati ya para masyayikh ya, jangan cuma satu ayat aja kita ambil. Ada ayat menyatakan Allah di aras, ada. Ada ayat yang menyatakan Allah di langit, ada. Ada ayat yang menyatakan bahwa Nabi Musa berjumpa Allah di Bukit Tursina, ada. Ada yang menyatakan Allah berada di mana-mana, ada juga. Jadi jangan katakan orang-orang Jahmiyah yang menyatakan Allah di mana-mana itu tidak berdalil. Mereka berdalil. Tapi lagi-lagi kita katakan yang jadi masalah bukan dalil, tapi istinbat dalil, memahami dalilnya. Yang pertama. Maka ayat tentang Allah di langit, Allah lebih dekat dari urat leher, Allah berada dimanapun kita berada, Allah bersama orang yang sabar, Allah bersama orang yang bertakwa. Bagaimana kita memahaminya? Cara kita memahaminya, pahami dengan tanzih, kemudian tafwid. Selesai. Tanzih itu apa? Allah dekat, tidak bersentuh. Allah jauh, tidak berjarak. Selesai. Ya. Nampaknya panjang. Allah dekat, tidak bersentuh. Allah jauh, tidak berjarak. Bagaimana cara mendekat pada Allah? Mana yang baik belajar di Pekumu daripada di Bukit Tinggi? Bukit Tinggi lah Ustaz. Kenapa? Lebih dekat dengan Allah. Batunya lebih tinggi pada awak. Kan kacau. Tidak gitu caranya. Mendekat Allah dengan ketaatan. Mendekat kepada Allah, berjalan. Apa maksudnya berjalan? Kita menuju Allah. Bagaimana cara berjalan menuju Allah? Berjalan ke Bukit Tursina kita. Oh, barangkali saya yang paling dekat dengan Allah di sini. Karena saya pernah mendaki Bukit Tursina. Ya, di Sinai. Ya, tapi tidak seperti itu kita memahami dekat dengan Allah. Allah di langit segala macam. Atau seperti Ustaz Iwan tadi ya. Ya, lalu bagaimana maksudnya Ustaz? Ustaz, kita akan nunjuk ke langit. Kita nunjuk ke langit. Oke, itu kiblat doa. Kita menghadap ke Ka'bah, itu kiblat solat. Dalam hadis Nabi katakan apa? Jangan kamu meludah ke depan ketika solat karena Allah berada di depan orang yang solat. Berarti Allah di mana? Bu, jangan meludah ke depan saat solat karena Allah berada di depan orang yang solat. Berarti Allah di mana? Kan kacau aja nih tuh. Jangan satu ayat diambil, satu dalil diambil. Ini hadis juga ini. Ini juga hadis. Ya. Menunjuk ke langit bukan berarti Allah di langit. Salat menghadap Ka'bah bukan berarti Allah di Ka'bah. Itu ya cara, itu keterbatasan manusia. Mengatakan qul huwallahu ahad. Huwa kita pakai. Huwa yang Allah pakai dalam Al-Quran. Oh huwa ini dhamir muzakkar berarti Allah laki-laki. Bukan. Itu keterbatasan bahasa kita. Keterbatasan ekspresi kita. Bukan berarti Allah muzakkar, bukan berarti Allah di langit, bukan berarti ketika Nabi Musa berjumpa Allah di Bukit Tursina Allah berada di bumi. Tidak seperti itu konsepnya. Maka ayat-ayat tadi kita tafwid. Tafwidnya bagaimana? Kita iringkan kepada ayat yang muhkam. Yang muhkam apa? Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah ada sebelum adanya langit, Allah ada sebelum adanya bumi, Allah ada sebelum adanya aras. Kalaupun semua hanya hancur, Allah tetap ada. Berarti Allah kalau semuanya hancur, bagaimana adanya Allah? Qiyamuhu binafsihi. Itulah selesai di ulama dulu di sifat 20 tuh. Qiyamuhu binafsihi itu kalau diduduan kajinya Pak, qiyamuhu binafsihi itu lah selesai Pak, ku ain Allah. Ko ado na langi, Allah tetap ado. Ko ndak ado mana aras, Allah tetap ada. Kalau tidak ada pun bumi Allah tetap ada. Berarti adanya Allah tidak ada kaitan dengan makhluk. Hilang semuanya. Allah tetap ada. Itu maksud alladzi ayanal aina la yuqalu lahu aina. Tidak dikatakan aina. Walaupun ini masalah riwayat banyak khilaf ya. Tapi konsepnya benar. Sebelum ada aina Allah sudah ada. Sebelum ada mata, Allah sudah ada. Sebelum ada waktu, Allah sudah ada. Sebelum ada tempat, Allah sudah ada. Maka Allah tidak terikat tempat, Allah tidak terikat waktu. Nunjuk ke atas terlarang? Tidak terlarang nunjuk ke atas. Bahkan kalau para masyayikh lihat ya kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah, semisal Imam Al-Ghazali misalkan, yang banyak ditentang oleh orang Imam Ghazali. Imam Ghazali katakan, ibtigha'a wajhillah.
Sering kita menyebut wajah Allah para masyayikh ya. Kita yang Sunni, ini Ahlussunnah wal Jamaah, ini Asy'ari, ini Maturidi, ini sering menyebut wajah Allah. Masalahnya bukan wajah Allahnya. Wajah Allah kita sebut tidak masalah, nunjuk ke langit tidak masalah. Secara hakikat Allah bagaimana? Wajah itu wajah atau bagaimana? Kan itu. Bukan redaksi wajahnya yang kita permasalahkan, makna wajah. Ya. Nah, itu sudah terjawab tuh pertanyaan dari Ustadz Ahmad tadi ya, yang menyatakan bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan seperti ini Ustadz di kitab. Ya, betul itu perkataan Imam Syafi'i. Betul itu perkataan Imam Asy'ari. Betul itu perkataan Imam Tabari. Semuanya betul. Masalahnya bukan pada redaksi. Masalahnya ada pada makna. Saya nyebut misalkan, ya jamaah, wahai para jamaah, kita beramal ibtigha'a wajhillah, mencari wajah Allah. Apa arti wajah Allah? Ini yang tidak kita ketahui. Imam Syafi'i menyebut wajah, memang. Imam Syafi'i menyebut isti'la, memang. Makna isti'la itu apa? Wallahu alam, itu nanti tafwid. Jangan dibawa ke akidah awak saja. Kan berarti sama akidah Imam Syafi'i jombo. Oh, tidak bisa seperti itu. Karena ulama salaf adalah tafwid. Nanti dibaca pula kitab Imam Ghazali, Ibtigha'a wajhillah. Oh, ternyata Imam Ghazali menetapkan wajah. Berartilah sambung lu aja Imam Ghazali. Padahal tadi cemeh-cemehnya Imam Ghazali. Baca lu mungkin tulisan apa? Ya, Allah Maha Tinggi. Allah memang Maha Tinggi. Yang jadi masalah bukan Allah Maha Tingginya. Makna tinggi itu apa? Lagi-lagi kita katakan, masalah aliran-aliran semuanya bukan pada dalil. Semuanya berdalil. Tapi masalah kita ada pada istidlal, memahami dalil. Proporsional atau tidak? Komprehensif atau tidak? Jangan-jangan kita pahami dalil ini, kita tolak dalil lain. Kita terima Allah di langit, tapi kita tolak Allah berada dimanapun kamu berada. Ya jadinya kufur. Kan kita katakan tadi, menolak Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, kufur. Tapi menolak wa huwa ma'akum aina ma kuntum juga kufur. Maka itu penting kita tegaskan ya para masyayikh ya. Kita tidak nafikan redaksi. Next, nas. Tidak kita nafikan, kita terima itu semua. Kullum min indi rabbina. Semuanya dari Allah. Wallahu alam. Itu pertanyaan 1 dan 2. Nah, baik. Jadi kesimpulan dari jawaban, ada tafwid menyerahkan kepada Allah, wallahu a'lam. Allah yang mengetahui bagaimana wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan Allah yang mengetahui hakikat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kemudian ada pemahamannya melalui takwil. Yang jelas akidah Asy'ariyah tidak menyatakan Allah bertempat, kemudian tidak menyatakan Allah di mana-mana. Sehingga orang-orang surau dulu ketika ada orang bertanya, jawaban pakai isyarat. Jauh indak ba antaro dokitnya indak bersentuhan. Nah, itu jawaban isyarat. Nah, baik, kita masuk ke pertanyaan dari Ustadz Ahmad. Ada 7 pertanyaan. Ini 7 ya. Yang pertama pertanyaannya itu tentang redaksi Allah menjadikan Allah lah yang menjadikan aina, bukan ditanyakan aina. Nah, mungkin langsung dijawab oleh Tengku Adlaini, bagaimana redaksinya ini secara lafaz, kemudian bagaimana secara makna. Baik, pertanyaan daripada Ustadz yang sebelah kiri tadi, Ustadz Ahmad ya. Rahimahullah. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ini adalah nukilan daripada ulama salaf. Ketika berbicara ulama salaf, tentu ini adalah 3 abad ke belakang. 3 abad ke belakang. Yang ditanya oleh Ustaz Ahmad tadi, pertama siapa yang mengatakan? Yang kedua, siapa yang menukilkan? Dan di kitab apa? Yang kami telaah di beberapa kitab, itu memang ada redaksi yang berbeda. Ada redaksinya innalladzi ayyan ain, ada yang redaksi khuliqa. Nah, kaul ini kalau kita lihat rujukannya, yang mengatakan adalah khalifah yang keempat, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang dinukilkan oleh Al-Imam Abu Muzaffar Al-Isfiraini dalam kitabnya Tafsir Fiddin, halaman kurang lebih, cetakannya nanti lihat saja, kurang lebih sekitar halaman 98.
halaman 98. Itulah yang mengatakan adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang menukilkan adalah Abu Muzaffar Al-Isfiraini di dalam kitab beliau yang bernama Tafsir Fiddin. Mungkin itu sebagai jawaban singkatnya. Kelas. Itu pertanyaan yang pertama, kelas. Kemudian pertanyaan kedua tentang hadis jariyah. Nah, hadis jariyah ini juga sempat jadi diskusi ya, berabad-abad. Tentang Nabi bertanya Ainallah kepada seorang jariyah, dan dijawab dengan menunjuk kalau tidak salah ya, dan hadisnya hadis ahad. Hadis ahad. Nah, ini kita minta penjelasannya dari Buya Fakhri Emil Habib. Falyatafaddal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salah hadis jariyah. Ya, jadi kita katakan tadi bertanya di mana Allah itu bid'ah ya. Ini Nabi sendiri yang bertanya. Itu hadis muttarib. Kalau kita lihat dari sisi kualitas hadis. Apa itu hadis muttarib? Hadis jalurnya banyak, redaksinya beda-beda dan sama kuat. Dia sama kuat, redaksinya beda-beda. Karena dalam riwayat lain dikatakan atas hadina alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Kan ada orang bertanya pada Nabi, saya mau memerdekakan budak. Ini budak yang ini boleh saya merdekakan enggak? Kira-kira seperti itu tanya orang tadi. Ditanya oleh Nabi, diuji ini budak beriman atau tidak. Dalam satu riwayat dikatakan ainallah. Dalam riwayat lain dikatakan apa? Atas hadin. Ya, apakah kamu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad Rasulullah? Ini tidak bisa dijadikan dalil dalam perkara akidah. Hadis muttarib. Perkara akidah dua syaratnya. Akidah yang usul ya, usul akidah dua syaratnya. Pertama qat'iyut thubut, yang kedua qat'iyut dilalah. Insyaallah Ustaz Ahmad paham tuh makna qat'iyut thubut dan qat'iyut dilalah. Kita banyak tidak tahu, tidak belajar usul fikih. Nah, tapi saya ingin sampaikan perkara yang muttarib, redaksinya beda, kualitas sanadnya sama, tidak bisa dijadikan sebagai hujah dalam akidah. Itu yang penting tentang masalah hadis jariyah. Kemudian apakah semua pertanyaan langsung itu enggak? Satu saja dulu. Ya, itu tentang masalah hadis jariyah. Oke, kita lanjut. Ini mengingat waktu ya. Umat Islam terdahulu sejak masuknya agama Islam itu disebut sebagai Asy'ari dan Maturidi. Nah, kira-kira kapan ada sensus ni ulama-ulama ditanya ke antum Asy'ari atau Maturidi? Nah, kira-kira gimana cara jawab ni, Ustaz? Fadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Orang Minang Asy'ari. Orang Minang Asy'ari. Gimana cara sensusnya? Sensus pondok-pondok di Sumatera Barat. Coba cek, pondok-pondok Sumatera Barat. Yang tua kini kita sabui MTI Lampasi, Madrasah Sumatera Tawalib Parabe, Tawalib Putra Padang Panjang. Ya, itu madrasah tua. Itu yang penting dulu. Kemudian kita juga cek Islam masuk ke ranah Minang, siapa yang bawa? Kita lihat ya. Islam masuk ranah Minang, yang bawa siapa? Itu yang pertama. Kemudian pondok-pondok tua yang ada di ranah Minang, kurikulumnya apa? Saya pribadi sekarang ingin menyampaikan dua poros utama di ranah Minang, poros kaum tua dan poros kaum muda. Kalau saya suka representasinya yang satu MTI Canduang, yang satu Tawalib Parabe. Atau nanti kita sebut Tawalib Padang Panjang juga tidak masalah. MTI Canduang maupun Sumatera Tawalib Parabe sama-sama memakai kitab Al-Jawahirul Kalamiyah untuk yang mubtadi, untuk yang pertama. Dan ini jelas kitabnya Asy'ari. Kalau mau sensus silahkan datangi pondok-pondok tua Sumatera Barat. Mana yang pakai usul salasah, mana yang pakai sifat 20. Itu yang pertama. Pakai sifat 20 semua. Bahkan Haji Rasul Bapak Buya Hamka juga punya karya yang membahas sifat 20 yang ya. Apa judulnya? Tanbihul Anam. Haji Rasul Bapak Buya Hamka. Enggak berjenggot, kumisnya panjang. Ya, jadi enggak boleh diklaim tuh ya. Enggak boleh diklaim tuh. Nah, itu Haji Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ingin skala nasional maka kita lihat NU dan Muhammadiyah. Ini yang memang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Di buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, kita lihat ya, iman kepada Allah. Apa redaksi iman kepada Allah di dalam HPT Muhammadiyah? Ya, coba lihat.
Yajibu alaina an nu'mina billahi rabbina wa huwal ilahul haqqul ladzi khalaqa kulla syai'in wa huwal wajibul wujud wal awwalu bila bidayah wal akhiru bila nihayah wa la yushabbihuhu syai'un minal kainati al ahadul qawiyyu al ahadu fi uluhiyatihi wa sifatihi wa af'alihi. Uluhiyatihi wa sifatihi wa af'alihi. Ini Asy'ari tulen. Ini Asy'ari tulen. Ini HPT Muhammadiyah. Kenapa? Kan sifat wahdaniyah Allah itu nanti Allah itu Maha Esa di mana? Zatnya Maha Esa. Fi'ilnya hanya Allah yang berbuat, manusia tidak berbuat. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Kemudian sifat Allah juga Esa, tidak boleh terpisah dari makhluk. Sebagaimana kata-kata orang Mu'tazilah, sifat Allah terpisah dari zat, tidak boleh. Sifat itu makhluk, tidak boleh. Kalam Allah makhluk, tidak boleh. Ini Asy'ari tulen. Belum lagi di halaman selanjutnya ketika kita membahas tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat juga dibahas di HPT Muhammadiyah. Ini mohon maaf ya, Muhammadiyah kan sering diidentikan dengan kelompok, mohon maaf ya, Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya namanya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu maksudnya Muhammad siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal sebenarnya lebih dekat kepada Muhammad Abduh Al-Azhari. Ya walaupun ada kontroversial ya tentu. Ya, tapi Muhammad Abduh itu tetap Sunni. Nah, jadi apa di dalam HPT Muhammadiyah? Saya nukilkan itu di dalam modul. Silahkan dilihat di dalam modul dalam HPT Muhammadiyah apa redaksinya. Ini mohon maaf nih agak panjang sedikit karena pertanyaannya juga panjang. Redaksinya masih saya lupa memberikan halaman. Redaksi dalam HPT Muhammadiyah setelah saya nukilkan permasalahan nukilan Imam Nawawi, yajibu alaina an nu'mina bima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di baris terakhir apa? Fa in warada ma yuhimu dhahiruhu dzalika fil mutawatiri. Syaratnya harus mutawatir. Ini qat'u thubut. Wajibal i'radu anhu bit taslimi lillahi fil ilmi bima'nahu ma'al i'tiqadi bi anna dhahira ghairal murad. Jadi kita apa? Serahkan pada Allah, taslim lillah. Itu yang tafwid. Yang kedua apa? Wa bi ta'wili. Wa bi ta'wilin taqumu alaihil qara'inul maqbulatu, dan dengan takwil. Tafwid, takwil. Asy'ari tulen. Jadi jangan ditanya lagi sensus ya. Sensus silakan. Pertama, Islam masuk ke Indonesia, ulama mana yang bawa? Yang kedua, pondok-pondok tua yang ada di Indonesia, kurikulumnya kurikulum apa? Itu aja cara sensus, tidak susah. Allahu a'lam. Nah, baru 3 pertanyaan. Pertanyaan yang keempat tentang makna istawa. Ini khusus kepada Tengku Al-Laini. Jadi Ustaz Ahmad mengatakan yang ketemu makna istawa itu irtafa'a dan ala. Ini sebenarnya istawa ini punya berapa makna dia dalam bahasa Arab. Dan kalau dikaitkan dengan tafwid ta'wilnya ini bagaimana? Ini soal pemaknaan saja. Irtafa'a wa ala. Oke. Terima kasih pada moderator. Yang pertama yang ditanyakan tadi, kaum sebelah ini siapa? Tentu jawabannya sudah tahu Ustaz Ahmad itu. Ya, kaum sebelah ini Wahabi yang sekarang dipanggil gitu. Wahabi yang mengatakan mereka itu salaf. Ingat ya, mengatakan, mengklaim mereka itu salaf. Walaupun secara hakikatnya kita tidak akan bisa menerima mereka itu kaum salaf atau pengikut salaf. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh ulama salaf itu banyak yang mereka tidak ikutkan. Contoh, masalah tafwid. Ulama salaf mentafwid makna. Mereka mentafwid kaif. Berarti menetapkan ada kaif atau ada cara bagi Allah, lalu kaif itu bagaimana mereka serahkan. Ini nggak ada ulama salaf satupun mengatakan bahwa Allah punya kaif, kaifnya nggak tahu. Karena riwayat yang dinukilkan beberapa kalangan ustadz atau khatib daripada Imam Malik mengatakan al-kaif majhul. Ini kalau kita lihat dari beberapa riwayat seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Asma wa Sifat dan begitu juga dalam kitab Sunan Kubra, itu
banyak riwayatnya ghairu ma'kul, bukan majhul. Beda dengan majhul dengan ghairu ma'kul. Kalau majhul dia ada tapi nggak tahu. Tapi kalau ghairu ma'kul tidak ada. Karena tidak terima oleh akal. Bahwa Allah punya kaif, punya cara. Allah punya cara duduk di aras. Ini nggak bisa terima. Makanya kata Imam Malik dalam riwayat yang lebih sabit, lebih kuat, mengatakan bahwa al-istiwa maklum, atau dalam riwayat lain ghairu majhul. Apa maklum di situ? Jelas bahwa ada dalam Al-Quran. Al-istiwa itu jelas ada dalam Al-Quran. Wal kaif ghairu ma'kul. Tapi kaifnya bagaimana? Caranya bagaimana? Ini tidak masuk akal. Enggak punya kaif Allah itu. Artinya apa? Inilah yang dikatakan dengan metode tafwid tadi. Kita serahkan saja makna al-istiwa itu kepada Allah. Nah, yang ditanyakan oleh Ustadz tadi, saya mengatakan bahwa al-istiwa itu maknanya duduk di atas kursi. Ini bukan saya mengatakan. Ini banyak kita dengar hari ini di mensos atau di media sosial atau di mimbar-mimbar. Ada orang yang tidak bertanggung jawab mengatakan Allah itu duduk di aras. Seperti layaknya duduk saya atas kursi ini. Ini apa? Bayangannya bahwa Allah itu duduk di aras sama seperti saya duduk atas kursi, berarti ada tempatnya. Bukan saya menjelaskan makna istiwa itu duduk atas kursi, bukan. Saya nukil atau menghikayahkan kaul atau perkataan-perkataan orang yang tidak bertanggung jawab tadi, mengatakan Allah duduk di atas aras. Layaknya duduk atau bersemayam saya di atas kursi ini. Maka saya katakan tadi Allah tidak bertempat, Allah tidak berarah, Allah tidak di atas aras, Allah tidak di mana-mana. Maka jangan dikatakan di mana. Itu yang disampaikan tadi. Nah, sedangkan mana istiwa itu sendiri itu udah tuntas oleh ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Belasan mana istiwa itu. Belasan. Sampai dinukilkan oleh ulama sampai 15 mana istiwa. Tapi dari semua 15 itu tidak ada maknanya bersemayam. Yang kalau kita terjemahkan bahasa Indonesianya duduk. Tidak ada maknanya bersemayam. Itu semua mengarah kepada adalah majaz. Karena al-istiwa itu adalah lafaz mustarak. Satu lafaz yang memiliki banyak makna. Tentu makna ini mungkin saja semuanya. Tergantung nanti kemana yang lebih cocok atau lebih layak untuk Allah. Maka kalau kita tetapkan bahwa istiwa itu layak bagi Allah adalah duduk. Ini tidak ada dalil, tidak ada hujah. Mana perkataan salaf, mana perkataan Rasulullah, mana perkataan Allah dalam Al-Quran mengatakan Allah duduk di atas aras. Tidak ada. Yang ada hanya Ar-Rahman alal arsy istawa. Ini jelas kata Ustaz tadi. Ini nggak boleh kita nafikan. Kalau kita tidak meyakini bahwa ada ayat Ar-Rahman al-arsy istawa di dalam Quran, kufur. Jangan satu ayat, satu huruf aja, kata Imam Asyuti dalam kitab beliau itu mengatakan satu ayat saja yang kita ingkari, nggak kita terima, satu huruf saja itu bisa kufur. Kita bukan tidak menerima ayat ini. Ayat ini jelas, kata Ustaz tadi, ini daripada Allah semua. Cuma maknanya apa? Maknanya apa dari ayat ini? Nah, ini mutasyabihat. Apa mana mutasyabihat tadi? Ya tidak jelas. Kalau tidak jelas bagaimana? Nah, bisa kita serahkan saja maknanya kepada Allah. Bisa kita takwil dengan mengikuti sebahagian ulama salaf dan ulama khalaf. Apa takwilnya? Tentu sifat yang layak bagi Allah. Nggak bisa sifat yang layak bagi Allah di atas langit. Ini sifat makhluk. Akan bertentangan dengan ayat muhkamat. Walaisa kamitslihi syai'. Maka oleh karena itu, al-istiwa maknanya banyak. Maka dikatakan dalam uslub Arab atau kaidah bahasa Arab nanti, bahwa al-istiwa ini lafaz mustarak. Satu lafaz yang memiliki banyak makna. Dan makna itu mungkin saja. Tentu kita ambil yang lebih layak kepada Allah. Kalau kita mengikuti metode takwil. Tapi kalau kita mengikuti metode tafwid tadi, ya makna ini kita serahkan kepada Allah. Ada makna yang layak di sisinya. Yang tidak boleh kita mengatakan satupun makna dari yang ada tadi. Itulah metode tafwid. Maka oleh karena itu sudah terjawab dari pertanyaan Ustaz tadi. Mungkin langsung saja satu lagi. Tentang Nabi mengatakan Ainallah. Saya mengatakan tadi bahwa pertanyaan Ainallah ini tidak layak disematkan kepada Allah. Oh, lalu ada Nabi bertanya dalam hadis Sahih Muslim. Tidak semua hadis bisa jadikan dalil. Harus pahami dulu.
tidak semua hadis bisa jadikan dalil. Maka para ulama membagi ada hadis sahih, hadis dhaif, ada hadis hasan. Andai pun hadis ini sahih, ada ulama mengklaim bahwa hadis ini sahih contohnya. Walaupun pendapat kuatnya dah teliti oleh ulama ahli sunnah, hadis ini nggak bisa jadikan hujah. Karena sudah jelaskan oleh Ustaz kita di hadis ini mutarib. Andai kata kita terima hadis ini sahih, andai kata menurut klaim mereka, tetap kita kembali kepada konsep yang awal tadi. Bisa dengan tafwid, bisa dengan ta'wil. Apa makna ainallah? Lalu dijawab fisama. Makna fisama ini apa? Wallahu a'lam. Hanya Allah tahu. Jangan kita katakan fisama. Wah, Allah di atas langit. Dalam ayat lagi, arsistawa. Ar-Rahman ala arsistawa. Allah di atas aras. Ini sudah kontradiksi ini. Dalam hadis dikatakan fisama. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa di atas aras. Ini aras sama langit sudah berbeda. Atau dalam ayat lain nanti Allah di mana-mana. Atau Allah lebih dekat daripada urat nadi. Atau Allah mengatakan kalau mau dekat kepadaku maka sujudlah. Berarti Allah dekat tikar. Nah ini tentu bertentangan dengan ayat muhkamat. Maka oleh karena itu kalau ada pertanyaan seperti ini tetap kita kembalikan kepada ayat muhkamat. Karena ayat muhkamat tadi adalah umul kitab. Apa makna umul kitab? Semua ini yang disampaikan oleh Imam Ar-Razi dalam kitab tafsir beliau. Mengatakan semua kesimpulan tentang Allah yang bertentangan dengan ayat muhkamat gugur. Kenapa? Karena ayat mutasyabihat itu harus dikembalikan kepada ayat muhkamat. Maka apapun kesimpulan tentang Allah yang sesuatu itu tidak layak bagi Allah, maka kalau bertentangan dengan ayat muhkamat gugur kesimpulan itu. Kenapa? Karena ayat muhkamat itu sebagai rujukan. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Oke. Nah, itu pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang kelima, posisi kita dari Allah. Ini pertanyaannya yang memantik nih. Memantik. Nah, ini apakah al-mantiki yang jawab atau al-usuli? Nah, usuli lah. Karena mantik dan usul itu sama ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kalau ulama sufi ditanya aina anta min Allah, itu nangis. Nangis. Mana posisi kita dibanding Allah? Mana posisi kita di sisi Allah? Berani kita mengklaim Allah yang tahu posisi kita. Ya. Tak bisa kita katakan kedekatan fisik gimana? Para ulama sufi kalau tanya aina anta? Ya, posisi kamu di sisi Allah. Siapa yang bisa jamin? Siapa yang dekat dengan Allah sini tunjuk tangan? Ada? Tak. Ya. Tak ditanya. Ya. Ya, posisi saya di sini itu nak ditanya ya. Masalah rohani dekat dengan Allah. Yang jelas kita dekat dengan mati itu jelas. Posisi kita dengan Allah. Kaifa na'rif makanatuna? Makanatana min Allah. Ya, ini soal bid'ah. Letanya. Ya, tidak ada yang tahu. Siapa yang merasa dekat dengan Allah? Siapa yang jauh dari Allah? Barangkali kita ini merasa jauh dari Allah. Dan kita harus selalu merasa jauh dari Allah agar kita selalu mendekat. Ya, dan baca juga doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu doa Nabi ini ya? Antal awwalu falaisa qablaka syai'un wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'un wa antal zahiru falaisa fawqaka syai'un wa antal batinu falaisa dunaka syai'un. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Hurairah, muhaddisnya Ibnu Taimiyah, bahkan disebutkan di sini. Saya juga ambil dari Durar, dan Durar ini juga referensinya barangkali Ustaz Ahmad pasti tahu juga. Apa itu? Kita terjemahkan ya. Antal awwalu falaisa qablaka syai'. Engkaulah yang maha awal ya Allah, maka tiada sebelum engkau sesuatu. Wa antal akhiru, engkaulah yang akhir, falaisa ba'daka syai'un, tidak ada setelah engkau sesuatu. Wa antal zahiru falaisa fawqaka syai'un, engkaulah yang zahir, di atas engkau tidak ada sesuatu. Wa antal batinu falaisa dunaka syai'un, engkaulah yang batin dan di bawah engkau tidak ada sesuatu. Perhatikan sini. Di atas engkau tidak ada sesuatu, di bawah engkau pun tidak ada sesuatu. Ini hadis nih. Ya, jangan diingkari juga. Ya, jangan dikatakan saya di bawah Allah nih. Wa antal batinu falaisa dunaka syai'un. Nah, ada di bawah engkau sesuatu. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah. Maka ya,
Kalau ulama tasawuf asli ya, kalau saya ini kan mutasawif ya. Saya berusaha untuk menjadi orang yang selalu mempraktekkan ihsan. Belum sampai saya derajat itu. Ulama-ulama sufi dulu kalau pergi haji itu baru pasang niat di miqat, niat haji jatuh dari kuda. Kenapa? Takut amal hajinya tidak diterima oleh Allah. Seperti itu dulu. Hatinya itu gampang bergetar, sebut Allah saja bergetar. Kita ini sebut-sebut Allah kayak main-main aja barangkali. Ya, ini penting kita sampaikan ya. Ini penting saya utarakan. Bagaimana kita benar-benar memahami ya posisi kita di sisi Allah. Wallahu alam, enggak tahu kita. Tapi yang penting kita selalu berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Langsung aja ya. Pertanyaan yang ke-6 tadi tentang tafsir surah ayat yang 20 ala kulli syai'in qadir. Ya. Tafsir ma'thur kalau dikasih tahu Nabi berarti itu ma'thurnya berdasarkan hadis. Ada ma'thur yang tidak ada indikasi dari Nabi. Contohnya apa? Faulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Merekalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Apa maksud al-la'inun dalam ayat itu? Kita lanjutkan baca ayat setelahnya. Apa ayat setelahnya? Yal'anuhumullah ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Itu juga ma'thur walaupun kita tidak temukan indikasi Nabi menyatakan ayat ini ditafsirkan oleh ayat ini, enggak. Kita temukan juga dalam tafsir Ibnu Katsir, enggak semua ayat ma'thur itu mesti Nabi yang sampaikan. Ini hadis menafsirkan ini ayat menafsirkan ini, enggak. Kita mencari kesamaan. Tapi saya ingin tegaskan, kita semua sepakat Allah menguasai arsy. Kita semua sepakat Allah menguasai arsy. Perbedaan kita hanya apakah menguasai arsy itu takwilan dari istawa atau tidak. Itu aja beda kita. Tapi kita sepakat ya, siapapun yang hadir malam ini harus sepakat Allah menguasai arsy. Bedanya apa? Apakah menguasai arsy itu takwilan dari istawa atau bukan? Bagi saya pribadi, saya lebih suka tafwid istawa, khalas, wallahu alam. Apakah artinya istawla atau iktadara? Wallahu alam. Enggak tahu saya. Allah yang tahu. Ya, tapi saya yakin Allah menguasai arsy. Tapi apakah itu tafsiran dari istawa? Wallahu alam, enggak tahu kita. Itu cuma takrib, usaha kita menyingkap kebenaran saja. Dan usaha menyingkap kebenaran itu tetap zanni. Yang pasti apa? Wallahu alam, itu yang pasti. Itu kepastian, la syakka fihi. Ya, tapi masalahnya apa? Harus kita yakin bahwa makna-makna fisik, makna-makna tahayyuz, makna-makna hulul harus dinafikan dari Allah karena itu semua adalah sifat-sifat makhluk. Nah, itu tentang maksur tadi ya. Tidak semuanya juga harus Nabi sebutkan, akan tetapi bisa kita cari dari keseragaman siaknya. Ya, keseragaman siak. Wallahu taala a'lam. Nah, sebenarnya ada yang ketujuh tapi rasanya sudah dijawab oleh Ustaz Fakhri Emil Habib tadi soal apa benar tidak ada ulama dulu yang mengatakan Allah di atas aras. Ada kutipan Imam Tabari. Kemudian ada nukilan Imam Syafi'i dalam kitab Zahabi, Ibnu Qudamah. Nah, tadi sudah dijawab. Kita perbedaan itu bukan pada nas tapi bagaimana cara memahami nas. Nah, ini sudah lewat Bapak Ibu jam 10 sudah lewat 2 menit 3 menit ya. Kita tadi sudah sebutkan bahwa diskusi kita cuma sampai jam 10 dan mungkin banyak pertanyaan dari Bapak Ibu yang belum tersampaikan. Nanti kita minta yang ada nulis di kertas nanti dikasih ke panitia mungkin. Insyaallah nanti disiapkan video dan jangan berkecil hati karena setiap bulan insyaallah dari Al-Husam Littafaqquh Fiddin nanti insyaallah akan mengadakan diskusi-diskusi permasalahan-permasalahan yang mungkin ada iskal di tengah masyarakat dan ini semua dalam rangka untuk yang pertama menghidupkan ghirah ilmu bukan mencari pembenaran ya. Kemudian yang kedua ialah untuk menguji argumentasi kita sampai di mana burhan dalil kita itu betul-betul dia dapat teruji di tengah khalayak umum atau tidaknya. Nah, nanti diminta mungkin ada yang nulis di kertas, nanti dikasih ke panitia insyaallah nanti akan dibuatkan video oleh para asatidz kita di Al-Husam Littafaqquh Fiddin. Dan sekali lagi kita sebutkan Al-Husam Littafaqquh Fiddin itu adalah sebuah lembaga turas ulama Minangkabau yang kembali menghidupkan ghirah keilmuan mempelajari turas dan kegiatannya itu ada kegiatan per minggu ya.
per minggu dipusatkan di Padang Mangate, Nagari Mungu. Itu kajian kitab. Ada 3 kajian kitab semalaman dan biasanya semalaman itu tidak tidur itu. Biasanya selesai jam 11 tapi lanjut diskusi-diskusi. Pertama usul fikih, warakat. Yang kedua itu ialah kitab tasawuf, Tanwirul Qulub, Syekh Muhammad Amin Kurdi. Kemudian yang ketiga ada kitab karangan ulama Minangkabau Haji Rasul, judulnya Asy-Syir'ah fi Raddi ala man qala al-Qunut fi Subhi Bid'ah. Nah, ini kegiatan mingguan dan ada kegiatan bulanan, diskusi-diskusi yang kita adakan. InsyaAllah untuk setiap bulannya nanti akan kita undang juga pembanding. Mudah-mudahan ada bulan depan ada pembanding dari diskusi kita yang hadir di hadapan kita bersama, sehingga diskusinya akan lebih terlihat 2 arah insyaallah taala. Nah, mungkin sampai di sini Bapak Ibu, mohon maaf kami dari penitia kalau ada kesalahan dan kekhilafan. Insyaallah kita berlanjut pada awal bulan Sabtu malam bulan pertama bulan depan insyaallah taala dengan masalah atau iskal yang berbeda. Mudah-mudahan dapat selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan menambah ghirah ilmu ini insyaallah. Kami mohon maaf, basalah kita ke Allah kita minta ampun, basalah kita ke mamak kita tangguangkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.